Baik, perkenalkan saya Kadif Fajar Pramartya Sedana dengan NRP 025231185, dan sekarang saya akan jelaskan untuk bagian tech support system yang saya sudah kerjakan. Sebelum itu mungkin juga ada beberapa revisi pada bagian responder dan input readernya. Tapi mungkin kita jelaskan dari main dulu. Di dalam main itu cuma ada kelas support system saja. Jadi support system ini sudah mencakup untuk running dari aplikasi kita. Nah, jadi di main ini cuma perlu kita buat instance-nya dengan support system, new support system, dan langsung kita panggil fungsi start-nya. Nah, pada kelas support system ini, dia itu cuma ada dua atribut saja. Jadi dia itu menyimpan responder dan input reader-nya. Nah, pada input reader ini, caranya dia mendapatkan input itu cuma dengan menggunakan kelas scanner dari Java. Nah, caranya itu ya kita langsung saja, mungkin dari read, kita dari scanner ini, pertama-tama kita clear dulu di dalam array untuk stringnya. Nanti array yang ini, array list ini, nanti gunanya untuk menyimpan setiap string yang sudah dipisah dengan spasi, koma, ataupun titik, dan lain-lainnya. Nah, mungkin di konstruktornya itu, dia cuma buat scanner aja, scannernya itu new scanner dengan dengan parameternya itu adalah sistem input. Jadi kita dapetin inputnya dari konsol. Nah, habis itu input cache itu kita cuma buat desain aja. Pada read-nya kita clear dulu input cache-nya supaya tidak mengganggu yang lainnya. Nah, habis itu kita dapetin inputnya itu kita pakai scannernya. Jadi kita ingin mendapatkan input setiap satu line. Karena dalam inputan kita itu bisa lebih dari satu kata. Jadi kita pakainya dengan xline aja. Scanner.xline, kita dapetin inputnya. Lalu kita split stringnya dari input dan kita masukkan ke input cache. Nah, pada bagian utility ini, jadi ini saya buat kelasnya juga. Pada kelas utility ini, itu simpelnya ada beberapa fungsi. Jadi ada pertama itu ada string builder, yang dimana string builder ini nanti akan digunakan untuk melakukan split pada stringnya. Nah, kenapa pakai string builder? Karena string builder itu lebih cepat dan lebih efisien daripada kita menambahkan string satu persatu. Jadi kita pakai string builder sini. Nah, untuk algoritma split string itu simpelnya cuma ambil aja value-nya, habis itu kita jadikan dia lowercase supaya nanti kita ngeceknya itu bakal gampang. Nah, habis itu kita clear string builder-nya, kita loop ke setiap karakter pada string inputnya. Lalu kita loop kalau misalnya dia tuh ada spasi, koma, tanda tanya atau dan lain-lainnya, kita bakal stop dan kita cek kalau misalnya builder ini sudah memiliki panjang lebih dari 0. Kalau misalnya lebih dari 0, bakal di-outputkan ke listnya. Nah, habis itu kita reset lagi, length-nya jadi 0. Nah, kalau misalnya dia nggak spasi atau apa-apa itu, kita append aja karakternya yang pada index sekarang. Nah, di situ ya sudah gitu saja. Mungkin ini juga ada hash set-nya. Nah, nanti ini kita gunakan hash set ini untuk pada respondernya agar kita bisa melakukan beberapa statistik dikit untuk averaging pada bagian inputnya agar lebih efisien karena dia tuh bakal ngecek lebih dari satu kunci kata. Nah, lanjut lagi di input reader-nya itu ada beberapa fungsi juga untuk dapetin inputnya dari kasih input reader. Ini ada public in, get input itu cuma return input cache.size. Hasil juga get input add itu cuma ngambil pada indeksnya. Ini mungkin tidak digunakan nanti, tapi saya jelaskan aja. Mungkin di konten sini dia itu cuma cek kalau misalnya dia tuh ada apa enggak di dalam inputnya. Nah, ini juga sama, cuma dia tuh di lowercase. Nah, harus ada respondernya. Di dalam responder ini kita menggunakan hash map, hash set dengan key-nya itu adalah hash set dan dengan value itu adalah string. Nah, jadi hash set ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan sedikit averaging pada inputan yang didapatkan dari user. Nah, jadi ini ada respon mapping-nya dan ini adalah default response-nya. Kalau misalnya tidak ada matching kata dari inputnya, jadi kita keluarkan dari salah satu pada default response. Dan juga ini adalah randomizer-nya untuk dapatkan response-nya. Karena response-nya kan lebih dari satu, jadi kita random
dengan pilih di antara salah satu di dalam list response ini. Terus kita buat response mappingnya, kita buat juga listnya dan lain-lainnya. Nah, habis itu kita inisialisasi responsnya. Di dalam inisialisasi respons ini, kita tinggal tambahkan aja ke dalam hash map-nya. Kita tambahkan dengan parameter pertama itu adalah kuncinya, dan parameter kedua itu adalah jawabannya. Jadi contohnya di sini. Ini saya membuat sebuah text support system, dengan dia itu adalah jawaban untuk sebuah website pemberi advertisement dari AdMob atau Google AdMob lah. Jadi ini saya mendapatkan inspirasi dari sana. Nah, berarti mungkin contohnya nih. Jadi untuk key-nya itu kata kuncinya ada ini. Ads disappear, ad vanishing, ads not showing during play. Nah, jadi jawabannya itu if ads disappear while playing, it may be a problem dan bla 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 bla. Nah, jadi dia tuh nggak harus kata kunci ini nggak harus nggak harus sama semua. Yang penting di dalam inputan itu ada beberapa kata kunci yang cukup lah, yang ada kata kunci yang matching di antara kata kunci ini. Nah, jadi mungkin contoh yang lain itu add impression low, impression issues, atau no add impression. Jawabannya itu, ini kata kuncinya add click rate low, low click through, add click issues. Nah, mungkin yang lain juga add unit invalid, incorrect add unit ID, dan invalid add unit ID. Nah, jadi kita pakai hash set di sini kan nanti agar kita bisa melakukan sebuah averaging. Jadi misalnya contoh ada input please my ads disappear, why is that? Nah, kalau misalnya inputannya itu dia tuh bakal ngecek di setiap inputnya itu kan ada ads disappear tadi, jadi dia akan ngecek ke semuanya dan dia tuh bakal nge-return yang paling terbaik antara matching di antara key-nya ini. Jadi misalnya kalau kan tadi please help my ads disappear gitu, jadi kan ada kata kuncinya yang benar nih, berarti dia bakal ngeluarin ini. Ataupun mungkin ada yang lebih cocok di antara key-nya lainnya, dia bakal keluarin yang sesuai kriterianya. Nah, di sini juga ada default response-nya. Kita default response itu cuma tambahin aja ke list-nya. Yang satu itu this information is currently not registered, dan please ask community support di dalam di link Google-nya. Jadi link Google AdMob-nya kita kalau misalnya nggak ada jawabannya, kita pergi ke ini untuk tanya komunitas. Nah, setelah itu juga information currently unknown, refer to our mail if it's persist. Nah, setelah itu mungkin ada fungsi yang lumayan penting juga, ini untuk dapetin responsnya. Get response ini mendapatkan input dari input reader, dan pertama-tama kita caching dulu untuk base match-nya dan base match string-nya. Dan kita set base match string ini itu adalah default response-nya. Nanti kalau misalnya base match string ini tidak terganti, dia bakal ngeluarin default response-nya. Tapi kalau misalnya terganti di dalam kode ini, dia bakal keluarin yang sesuai dengan ini, sesuai dengan data response mapping ini. Nah, caranya itu kita looping ke setiap entry pada response mappingnya. Caranya itu cuma kita looping aja. Jadi for each, ini for item di dalam response mapping entry setnya. Entry set ini artinya kita ngambil yang key-nya dan value-nya pada setiap entry. Nah, kita dapetin key-nya dengan cara item.getKey, dan kita match count-nya kita simpan dulu jadi 0, lalu kita looping ke dalam input-nya. Nah, jadi kita looping pada setiap input. Kalau misalnya di dalam key ini, dia tuh ada inputan kita tadi, kan karena inputan kita tuh sudah terbagi-bagi ya. Jadi kan kita looping setiap kata pada input kita. Jadi kita akan cek setiap kata pada hash set ini. Nah, kalau misalnya di hash set itu ada kata yang diinputin user, dia tuh bakal tambahin match count ini. Nah, kalau misalnya match count-nya itu lebih baik daripada base match sekarang, dia akan set base match string-nya itu jadi menjadi jawaban dari response mapping-nya. Nah, habis itu base match kita set jadi match count-nya, agar nanti dia itu nggak bakal mengganggu lah. Nah, habis itu return base match string-nya. Jadi seperti itu, mungkin kita lanjut ke support system-nya. Nah, di dalam star ini, kita cuma outputin aja sebuah informasi sedikit, dan kita loop dengan looping while true. Kita itu input juga supaya biar rapi ya, dan kita dapetin input reader dan kita read pada input readernya. Nah, if input reader, kalau misalnya dia tuh kalau di dalam input itu
terdapat kata kunci exit, kita bakal exit dari programnya. Kalau misalnya dia nggak ada kata kunci exit, kita dapetin responnya dari dalam responder, get response, kita passing parameter input reader-nya, dan juga kita outputkan responnya. Jadi kalau misalnya kita run, dia itu bakal seperti ini. Nah, jadi pertama, welcome to Google AdMob Support, please specify your problem. Misalnya gini ya, please help me, my ads keep disappear, I don't know why. Nah, jadi jawabannya itu kan, if ads disappear while playing, it may be problem in your code. Nah, jadi kan dia itu sesuai dengan yang apa kita tambahkan di respon mappingnya. Walaupun ini itu tidak semuanya itu sama dengan key-nya, jadi kita bisa lakukan itu dengan averaging aja, supaya dia itu bakal nyari respon yang paling tepat lah, yang paling best. Misalnya gini, please, atau mungkin ini deh, please, why does my AdMob count showing that it has a policy violation? What's wrong? Nah, jadi ini kita policy violation ya. Policy violation can result in ad being disabled. Yaitu cek policy center dan bla bla bla. Nah, jadi sama dengan ini. Misalnya lagi deh. Please help me. My ad is very slow on loading. Why is that? Nah, di slow ad loading can result in from network latency atau server-side issue. Jadi dia tuh sudah sesuai dengan yang ini ya, slow ad loading. Walaupun itu tuh nggak sama ya. Misalkan ini. Jadi please help me, my ads. Ini ada kata kunci ads ini. Is very slow. Nah, slow itu ada kata kunci di sini. On loading. Jadi loading ada 3 kata kunci. Nah, why is that? Jadi mungkin dia tuh sudah ketemu 3 kata kunci yang terbaik, dan mungkin yang sisanya tuh bakal lebih rendah. Jadi dia tuh bakal outputin yang itu. Ini kita contoh lagi. Please help me. My user says that when they watch a reward ad, they don't get the reward after playing the ad. Why is that? If users aren't receiving reward ads, then blah blah blah. Ensure that reward ad callback is implemented correctly. Jadi ya sudah sesuai dengan ininya. Kalau misalnya dia tuh nggak ada di dalam ininya, responnya lah. Contohnya, please help me. This information is currently not registered right now. Ya, bakal output di dalam default response mapping-nya. Nah, mungkin please help me. Nah, mungkin kita kebetulan juga kita dapetin yang respons itu adalah respons yang pertama. Nah, jadi mungkin sekian untuk presentasi dari aplikasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya tutup dengan terima kasih.